teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra dalam acara Goes, Kring 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 Goes. Kembali Amina hadir untuk membawa teman-teman jalan-jalan kita berkeliling Taiwan dan melanjutkan informasi pekan lalu, informasi wisata tentang kota Chiai. Masih ada beberapa objek wisata dengan rinciannya yang akan Amina bagikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman juga suka dan bisa terhibur. Dan kembali dengan kota Chiai, beberapa kawasan menarik yang juga direkomendasi untuk dikunjungi. Di antaranya adalah kawasan kano atau olahraga bisbol yang ada di kota Chiai, dan juga kawasan depo kereta api Chiai. Kemudian masih ada kawasan industri budaya kreatif Chiai yang akan Amina bagikan untuk teman-teman. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita terus berlanjut telusuri dan jelajahi kota Chiai, kota yang menyenangkan. Nah, pada masa pemerintahan Jepang, sebuah kawasan yang bernama Bengkel Restorasi Payment, lokasi awal ini didirikan depo lokomotif Payment saat jalur datar dibuka pada Oktober 1910. Seiring dengan pembangunan jalur kereta api yang terus berlangsung, bengkel ini pun diperluas dan baru resmi beroperasi pada tahun pertama era Taisho berkisar 1912 Masehi dan di mana dari bengkel lokomotif tersebut tugas utamanya adalah membangun dan memperbaiki berbagai kereta api, kepala kereta api atau lokomotif dan kereta penumpang serta gerbong barang untuk kereta api alisan. Dan untuk stasiun ini atau yang disebut dengan depo kereta api saat ini usianya sudah melampaui 100 tahun. Dan sejak kereta api alisan yang mulai beroperasi, bengkel perbaikan kereta api ini selalu menjadi markas besar perawatan. Meskipun lokomotif pada masa waktu itu dibeli dari Amerika Serikat, ada bengkel perbaikan Payment saat itu yang juga memiliki sekitar 100 atau 200 petugas. Dengan kemampuan tinggi mereka mengerjakan tugas merawat, memodifikasi atau memproduksi, membuat, dan suku cadang yang rusak itu dibuat secara manual. Bahkan juga ada mesin uap yang diproduksi sendiri ya. Dan gerbong kayu hinoki alisan yang juga merupakan salah satu karya klasik dari bengkel perbaikan kereta ini ya. Dan banyak kereta api alisan yang bersejarah sudah dipensiunkan hingga saat ini disimpan di depo ini atau bengkel perbaikan kereta Payment. Dan pada tanggal 23 Agustus di tahun 1993 pernah terjadi musibah besar, yaitu kebakaran besar di bengkel ini yang menghanguskan bengkel kayu dan beberapa kereta tua juga ikut terbakar. Dan saat ini sebagian bangunan bengkel perbaikan yang sudah diperbaharui dan beberapa kereta yang lebih berharga disimpan di dalam depo tersebut. Dan agar masyarakat juga bisa mengetahui sejarah serta nilai-nilai dari depo ini, maka terbuka untuk dikunjungi karena tempat ini syarat akan makna bersejarah. Sejak tahun 2005 dari tempat ini atau bengkel perbaikan kereta api ini diubah namanya menjadi kawasan depo kereta api Chiai ya. Kawasan depo kereta api Chiai yang juga merupakan pangkalan tempat kereta api kehutanan alisan bersandar, yang juga merupakan kawasan museum ekologi kereta api skala besar yang menjadi tujuan bagi mereka penggemar kereta api saat berkunjung ke Chiai. Dan disinilah pengunjung dapat menyentuh lebih dekat atau merasakan kereta api dengan berbagai jenis dan bentuknya, mulai dari lokomotif uap, lokomotif diesel, kereta penumpang dan lain-lain. Bahkan juga masih ada gerbong penumpang dan gerbong barang yang sudah pensiun disimpan di depo ini ya. Dan yang paling istimewa adalah kereta api dengan gerbong kayu hinoki yang juga pernah digunakan oleh putra mahkota Jepang saat
pergi ke Alisan pada masa pemerintahan Jepang di masa lalu. Nah, untuk melihat sekilas gambaran ringkas sejarah kereta api Alisan selama ratusan tahun. Sangat menarik bukan? Jadi teman-teman saat berkunjung ke Chiai juga jangan lupa untuk mendatangi kawasan depo kereta api Chiai. Baiklah teman pendengar, selanjutnya kita akan masih berada di Chiai dan kita berlanjut dengan kawasan Kano atau olahraga yang terpopuler di Taiwan, yaitu olahraga bisbol yang ada di kota Chiai dengan beberapa sejarah yang menarik untuk kita ketahui. Kawasan Kano di kota Chiai diresmikan pada bulan Agustus 2017, di mana tempat ini mengajak semua orang ikut kembali melihat, menyaksikan sejarah bisbol kota Chiai yang sangat membanggakan. Bahkan juga sudah dituangkan dalam teater musikal di luar ruangan di seberang pusat pendidikan keluarga, dan masih ada area patung bisbol dan juga ada beberapa alat-alat perangkat olahraga bisbol, mulai dari sarung tangan, tongkat pemukul yang terbuat dari kuningan dan lain-lain. Dan di permukaan tanah juga tertanam lempengan batu, dan jika diperhatikan dengan seksama ada tulisan dialog dari film Kano. Dalam bahasa Mandarin adalah sebuah perumpamaan dan sangat berarti sekali. Kira-kira diterjemahkan sebagai berikut: pohon pepaya terus berkembang dan pasti akan menghasilkan buah yang lebat dan manis. Untuk bisa bermain bisbol dengan baik, tidak ada jalan pintas, yang ada hanyalah latihan keras. Wah, sangat menyentuh sekali ya. Kemudian yang terkenal adalah Taiwan Bisbol Boulevard atau Jalan Raya Bisbol yang memiliki lebar 40 meter, panjang 180 meter. Dulunya merupakan jalur yang harus dilalui oleh tim bisbol Universitas Pertanian dan Kehutanan Taiwan Selatan atau Kano menuju ke lapangan. Baik lempengan batu di tanah maupun dinding toko bisbol di sampingnya, keduanya sungguh-sungguh menyajikan sejarah awal tim bisbol Kano yang memperkenalkan 16 pemain yang ada pada waktu tersebut berhasil masuk juara 2 dalam turnamen bisbol Kosiena. Teman-teman, lebih lanjut Amina merinci berkaitan dengan kawasan Kano. Ada Taman Kano dan Taiwan Bisbol Boulevard yang ada di sekitar kota Chiai, Taiwan. Merupakan area khusus yang didedikasikan untuk menghormati tim bisbol legendaris Kano pada tahun 1930-an. Yang terletak di dekat Stadion Bisbol Kota Chiai, dan tempat ini berfungsi sebagai penghormatan kepada tim yang membawa kejayaan bagi Taiwan selama era kolonial Jepang. Wah, sangat menarik sekali, para pahlawan olahraga begitu dihargai ya. Dan lebih lanjut, fitur utama area atau kawasan Kano ini adalah yang pertama, taman dan area patung Kano berdiri pada Agustus 2017. Area ini menampilkan teater musikal luar ruangan, zona patung bisbol, patung perunggu sarung tangan dan juga pemukul bisbol. Kemudian masih ada Jalan Raya Kano atau Taiwan Bisbol Boulevard selebar 40 meter dan panjang 180 meter yang merupakan jalur yang dilalui oleh tim bisbol menuju lapangan untuk bertanding dengan lempengan batu yang tertanam di dalam tanah. Masih ada patung pebisbol dan juga bola bisbol yang beratnya mencapai 4 ton dan berdiameter 5 meter, terbuat dari paduan aluminium, lebih dari 120 lingkaran berongga yang tertanam. Pada siang hari bersinar di bawah sinar matahari, malam hari akan ada pertunjukan lampu warna-warni yang memberikan pesona yang berbeda. Tentunya para pengunjung tidak boleh melewatkan untuk berfoto dengan bola tersebut. Baik meletakkan bola di tangan atau bermain-main seakan-akan menendang bola dari berbagai sudut bisa menghasilkan foto yang kreatif. Nah, teman-teman, kita yang sudah berkunjung ke dua objek wisata yang ada di Chiai. Yang pertama adalah kawasan depo kereta api Chiai dan distrik Kano yang ada di Chiai. Selanjutnya, Amina akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu dari 5 kawasan industri budaya kreatif nasional yang ada di Chiai, yakni kawasan industri budaya kreatif Chiai.
Tempat ini adalah pabrik arak lama Chiayi yang terletak di sebelah stasiun kereta Chiayi. Karena merupakan pabrik pertama di Taiwan yang memproduksi arak Kaoliang, Chiayi juga mendapat julukan sebagai kampung halaman arak. Pada tahun 1916, seorang tentara Jepang, Akashi Hatsutaro, mendirikan pabrik Chiayi dari perusahaan pembuatan arak di tempat ini. Pada tahun ke-11 zaman Kekaisaran Tasso, berkisar tahun 1922, karena berlakunya sistem monopoli, pabrik ini diambil alih di bawah Biro Monopoli Cabang Tainan. Setelah Taiwan direbut kembali, pemerintah nasionalis juga melanjutkan sistem monopoli. Pada tahun 1957, namanya dirubah menjadi pabrik arak Chiayi. Kemudian pabrik arak Chiayi berpindah ke kawasan industri Minxiong pada tahun 1982. Setelah berpindah, sejumlah besar mesin produksi, peralatan terkait ditinggal, termasuk mesin pencuci botol, tangki penyimpanan arak, sabuk konveyor botol, cerobong asap, tangki penyimpanan biji kaoliang, dan juga timbangan. Dan semua benda-benda yang ditinggalkan ini menjadi saksi budaya pembuatan arak yang sangat berharga. Dan teman-teman, beberapa di antaranya dari 7 bangunan ditetapkan sebagai benda peninggalan bersejarah, dan masih ada cerobong asap yang dulu pernah setinggi 53 meter karena mengalami aus dan tua sudah berkurang tingginya, yang pernah menjadi salah satu landmark awal kota Chiayi. Dan oleh Kementerian Kebudayaan menetapkan sebagai program yang bisa diperbaiki dan digunakan kembali dan selesai direnovasi pada tahun 2013. Maka tempat ini direncanakan sebagai kawasan industri budaya kreatif Chiayi. Dari 5 kawasan industri budaya kreatif nasional Kementerian Kebudayaan, kawasan industri budaya kreatif Chiayi merupakan kawasan yang dinanti-nanti ya. Karena kawasan ini terletak di pusat komersial dan juga geografis kota Chiayi. Dalam perkembangan konteks budaya dan sejarah juga disebut sebagai titik awal dari sabuk fasilitas budaya kota Chiayi yang terhubung dengan cabang Chiayi mulai dari Biro Monopoli Rokok dan Arak yang ada di sebelah utara, stasiun kereta Chiayi, desa seni gudang kereta api, masih ada pusat kebudayaan, desa Hinoki dan klub Yingling, serta gerbang utara stasiun Peimen yang merupakan pintu masuk ke Alishan dan juga museum kebudayaan. Semua titik objek wisata ini terhubung menjadi seuntai mutiara budaya Chiayi yang berkilau. Dan dikatakan kawasan industri budaya kreatif Chiayi merupakan mutiara terbesar dan paling berkilau di antaranya. Menarik bukan teman-teman? Kota Chiayi yang dulunya dikatakan sebagai pedesaan, kota lamban, dan tidak ada apa-apa, banyak titik atau objek wisata yang sudah diperbaharui dan direnovasi sedemikian rupa sehingga menjadikan Chiayi yang semakin hidup. Dan kemudian para pengunjung yang berdatangan mereka juga bisa mempelajari sejarah kota Chiayi. Teman-teman, masih ingatkah Anda dengan beberapa objek wisata Chiayi yang sudah Aminah sampaikan? Untuk pekan lalu ada 3 objek wisata menarik yang Aminah bagikan, yaitu kawasan industri kayu Alishan dan Museum of Old Taiwan Tiles atau Museum Ubin dan Keramik Hias Taiwan, serta Museum Kota Chiayi yang dijuluki sebagai museum milik Kota Chiayi dan warga Chiayi. Dan dilanjutkan dengan pekan ini Aminah menyampaikan 3 objek wisata lainnya di Kota Chiayi, yaitu kawasan depo kereta api Chiayi, lalu kawasan Kano sebagai tempat penghargaan untuk para pahlawan olahraga pebisbol yang memenangkan kejuaraan, dan kemudian adalah kawasan industri budaya kreatif Chiayi. Dari 6 objek wisata yang menarik ini, manakah yang melekat di hati teman-teman? Aminah berharap semoga saja informasi yang Aminah bagikan dalam acara Goes, terutama untuk 2 pekan ini, objek wisata yang ada di Chiayi juga bisa menyenangkan dan menghibur teman-teman. Nah, demikian untuk perjumpaan kita dalam acara Goes di hari ini. Semoga bermanfaat. Aminah pamit dulu, sampai jumpa.